Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah dan sahabat Al-Qur'an dan Sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Kege korwa kunrei di nauding ibu bene. Ya, apa boin ibu bene si dia la morane. Wanita-wanita yang haram dinikahi atau al-muharramat terbagi menjadi dua bagian. Haram selamanya dan haram temporal. Haram sebagian waktu saja, ada masanya. Yang pertama, haram mukarramat untuk selamanya. Ya, mataru-taru de nawad dingiro ibu bene diharangi. Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya berjumlah 14 orang wanita. 7 diharamkan karena hubungan nasab, keluarga, dan 7 diharamkan karena suatu sebab. Yang dimaksud dengan selamanya adalah tidak boleh menikahi mereka untuk selamanya dalam kondisi apapun. Muharramat untuk selama ini untuk selamanya ini memiliki 3 sebab: kekerabatan atau musaharoh, hubungan pernikahan, dan persusuan. Yang pertama, perempuan yang haram dinikahi karena kekerabatan, karena kekeluargaan. Kega bangsa rodena wenting haram mimat ibu bene mantar. Yang pertama, ibu, nenek dari ibu, neneta, dan ibu dari bapak. Neneta boleh kuambota, neneta boleh kuin mata indota. Dan mereka disebut dengan pokok nasab seseorang. Yang kedua, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan mereka disebut dengan cabang seseorang. Jadi anak ta ampo tak boleh ko anak makun renta, ampo makun renta boleh ko anak oraneta, cucu. Kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Mereka disebut dengan cabang nasab dari bapak ibu. Sulah suraki tapi ambot tami ya masul surang. Lengi matu emak menero sesaat. Ya boye si diambo yang kadoi. Kemudian atau indota biaya masuk surah boleh indota. Sana cilaleta kita sendiri lahir tiba-tiba meninggal mama atau cerai, maka bapakta beristri. Istrinya mempunyai anak, maka anaknya ini saudara sebapak, seayah. Atau cerai ibu tamar suami, tiba-tiba ada anaknya memata, maka itu saudara seibu, bukan bapak, karena bukan bapakta yang dari bapakta, dia lain. Itu saudara seibu, ada saudara
atau seayah, yaitu tetap saudara, cuma tidak sekandung. Yang selanjutnya, keponakan perempuan. Keponakan, makanya tadi ini yang saudara-saudara, kalau misalkan bapak tak cerai dengan ibu, tiba-tiba kemudian bapak tak menikah dengan seorang perempuan janda yang punya anak, ya, makanya anaknya istrinya bapak tak tidak bersaudara karena bukan anaknya bapak tak, ya beda nanti itu. Tanya anak nambota tidak tahu anak mata, anak nami beda nambota, anak nami lakin mata, ya beda. Tiga hubungan biologisnya. Kemudian keponakan perempuan anure, ya, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Kemudian keponakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, dan anak perempuan dari saudara perempuan seibu. Kemudian bibi amureta dari jalur ayah, saudara perempuan ayah bapak. Suranna anggota, ya kemakmunrei amureta asanna tante, ya halak. Sama dengannya bibinya bapak dan bibinya ibu. Mereka disebut dengan cabang kakek nenek dari jalur ayah. Kemudian bibi dari ibu, saudara perempuan ibu, sama dengan bibinya bapak dan bibinya ibu. Mereka disebut dengan cabang kakek nenek dari jalur ibu. Wanita-wanita ini di atas semua itu tidak halal dinikahi dalam keadaan apapun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, saudara-saudara perempuan bapak kalian. Wa kholatukum, saudara-saudara perempuan ibu kalian, tante. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian. Quran surah An-Nisa ayat 23. Ya, itu perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya. Kemudian yang kedua, perempuan yang haram dinikahi karena musaharah, hubungan pernikahan. Ya, yang pertama istri bapak. Istri bapak sama dengannya istri kakek dari bapak dan istrinya kakek dari ibu, dan disebut dengan istri dari pokok nasab berdasarkan firman Allah, wala tankihul ma nakaha aba'ukum minan nisa, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, illa ma qad salaf, terkecuali pada masa yang telah lampau. Dulu masa jahiliyah ada seperti itu. Ya, setelah turun syariat Islam, ya tidak ada lagi. Innahu kana fahsyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. An-Nisa surah An-Nisa ayat 22.
Kemudian, jadi ini tidak boleh dinikahi juga karena jalur pernikahan. Ya, nanti ada penjelasannya ketika ya, wanita ini yang dinikahi ayah kita, ya, mereka tidak pernah berhubungan nantinya, ya, lain lagi masalahnya. Kemudian yang kedua, istrinya anak atau menantu wanita, istrinya cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan istrinya cucu laki-laki dari anak perempuan. Demikian juga istri-istri milik cabang nasab berdasarkan firman Allah, wa halailu abnaikumul ladina min aslahikum, dan diharamkan bagi kalian istri-istri milik anak kandung kalian atau menantu. Ya. Kemudian yang ketiga, ibunya istri, mertua. Sama dengan mertuanya adalah semua pokok nasab dari istri seperti ibu dari ibunya istri. Wa ummahatu nisaikum, An-Nisa 23, ibu-ibu istri kalian atau mertua. Tiga wanita ini menjadi haram hanya dengan akad semata. Tidak ada bedanya apakah sudah terjadi hubungan suami istri atau belum. Kemudian yang keempat, anak perempuannya istri, dan dialah yang disebut anak tiri. Anak perempuannya istri, mabeneki janda angkara nama kunre, yorona tiri sana sebatin anak tak beda ronange yeronange makada sila surna ya kuana nama anggota itu bukan saudara tiri sana. Ya bahasa dia DKI jalurna ini rasa saudara tiri. Kalau ini anak perempuan, dialah disebut anak tiri perempuan. Ia haram atas suaminya, atas suami ibunya berdasarkan firman Allah. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Nah, kalau sudah berhubungan dengan suami dan istri, maka anaknya istri itu ya tidak boleh dinikahi. Pengharaman ini tidak disyaratkan bahwa anak harus dididik dalam pangkuan ayah tirinya, akan tetapi penyebutan ikatan dalam pemeliharaanmu pada ayat tersebut adalah untuk menjelaskan kebiasaan umumnya saja. Ya, namun dia nanti sionrom yang penting maka ada anak nahayero lapo bene ya sama dengan anak kita, anak tiri. Anak perempuan ini diharamkan atas suami ibunya manakala dia sudah menggauli ibunya. Ya. Namun bila bapak tirinya belum menggauli ibunya, misalnya dia mentalak ibunya atau ibunya mati sebelum terjadi persenggamaan, maka mantan suami ibu tersebut boleh menikahi putrinya. Nah, itu nanti yang membedakan. Ya. Makanya antara anak tiri dengan ayah tiri itu ya perlu menjaga hubungan karena mereka sebenarnya boleh ya kalau sang suami dan istri ini belum pernah berhubungan ya tiba-tiba meninggal sang istri ya maka mantan ayahnya itu ayah tirinya itu halal menikahi anak tirinya itu selama dia belum pernah berhubungan dengan istrinya mamanya itu anak-anak. Begitu juga seandainya seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki duda, yang mana duda ini memiliki anak laki-laki. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian dan sudah kalian ceraikan, maka fala junaha 'alaikum, tidak berdosa kalian menikahinya. An-Nisa 23. Kemudian haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya, suami anak perempuannya, anak suaminya, dan bapak suaminya. Ya, kebalikannya tadi. Haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya. Ya pada renangnya kurang bona
ukuran berhubungan. Suami anak perempuannya manituna dan suaminya, anak suaminya dan bapak suaminya. Ketiga, ya sedikit lagi. Panjang ini. Perempuan yang haram dinikahi karena persusuan. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu tentang wanita yang haram dinikahi. Ya, ada yang selamanya, ya ada karena pernikahan, ya karena pernikahan ada batasnya mo. Contohnya runange ibu beda jandai, nah dia pada kita berhubungan, nah, maka anaknya tetap halal. Makanya dia hanya karena berhubungan pernikahan sehingga haram. Ya, demikian semoga bermanfaat. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.